Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah, yuk. Oh, jamaah. Bukan. Tunggu kat lu. Dah Jamaah. Ayo, ngopi si Ustad mana kok. Tegal Pak. Nah, terus kan? Ya barunya ambil sana apa tuh? Iya, kok lanjut deh. Jadi ini kami di apa namanya? Rimbo Kadang. Rimbo Kayu Kadang. Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masih berada di kawasan Salingkar dan Maninjau. Sebatang pohon besar mewakili pohon-pohon yang ada di siko. Namanya kayu binu namanya. Binu. Dan berapa umurnya Pasek? Sekitar hampir 100 sampai 500 tahun. Oh, hampir 100 sampai 500 tahun. Udah lahir tuh kita apa belum? Belum kan? Kakek awak saya lahir itu Pak. Jadi Siko salah satu daya tarik ya, potensi wisata di Siko. Nah di sini hadir lo di Tapai Wako, Mr. Rahmat, anak muda, ketua kelompok sadar wisata. Apa nama kelompok sadar wisata? Kayu Kadang. Nah, mungkin Rahmat bisa bercerita bahwa rencananya untuk mengemas kawasan itu sehingga orang bisa tertarik untuk lebih banyak lagi datang, Mas. Silakan. Oke, terima kasih Pak Kadis. Saya Rahmat dari Pok Darus Kayu Kadang. Kebetulan untuk destinasi wisata yang menjadi unggulan untuk Kota Malintang ini adalah Kayu Kadang ini ya. Karena memang salah satu ikon yang mewakili Kota Malintang menjadi juara di tingkat nasional, yaitunya meraih Kalpataru. Jadi berkat Kayu Kadang ini sebagai bukti bahwasanya Kota Malintang itu menjaga alam dan lingkungan termasuk hutan seperti itu. Karena ini sudah menjadi unggulan bagi kami selaku penggerak wisata atau kelompok sadar wisata untuk dikembangkan ke depannya, maka tentunya ada kerjasama juga dengan pemerintah nagari dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kota Malintang. Khusus untuk Kayu Kadang ini, sebenarnya sudah ada rancangan dari kelompok sadar wisata, yaitunya khusus di daerah selingkar kawasan Kayu Kadang ini, kami sudah sepakat tidak akan memasukkan semen ataupun beton nantinya ke kawasan ini, karena untuk menjaga kelestarian daripada lingkungan. Nah, untuk pembangunan-pembangunannya nantinya akan kita rencanakan. Pertama yang akan kita targetkan itu yang pertama yaitu akses jalan. Karena kita tahu dari lokasi titik kita berhenti tadi atau tempat parkir menuju ke kawasan ini itu memakan waktu sekitar lebih kurang 15 menit. Dan jarak tempuh sekitar 1 kilo kalau tidak salah. Kalau pakai berhenti jadi 20 menit. 20 menit. Oh, jadi itu. Ya, tadi kita istirahat. Ya. Ambil angok. Maka akses jalan dulu yang kita kondisikan. Tentunya akses jalan ini juga tanpa ada masuknya beton ataupun semen ya. Yang akan kita bangun itu nantinya semacam jalan yang itu alami dengan konsep bebatuan dan kayu-kayu sebagai penunjuk arahnya nantinya. Itu yang pertama akan kita kondisikan terlebih dahulu. Ya. Oke, mantap idenya. Bisa tahu nih nak? Insya Allah. Jadi kelompok sadar wisatanya memang masih tergolong baru di Kabupaten Agam, baru dibentuk. Bung Rahmat dan kawan-kawan telah mulai menata. Ini sekarang bisa dilihat yang dulu agak susah mengakses ini, sekarang sudah bisa lihat langsung. Nah, tadi Rahmat bercerita lo ada dukungan pemerintah nagari. Ada Febri, sekretaris nagari Kota Malintang. Mungkin Febri bisa cerita seperti apa dukungan pemerintah nagari terhadap kegiatan wisata dan kelompok sadar wisata awak. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Mungkin kami dari pemerintah nagari Kota Malintang sesuai yang disampaikan oleh Pok Darwis tadi, kami pemerintah nagari mendukung program-program dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pok Darwis tentang pengembangan pariwisata yang ada di nagari. Jadi mungkin kebetulan memang sesuai rencananya untuk destinasi wisata aku mungkin emang betul tidak akan dilaksanakan
secara memasukkan semen atau apa. Cuman rencananya wisata aku mungkin semacam wisata alami saja Pak, alami dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi pemerintah nagari mungkin untuk di tahun ini berencana untuk menganggarkan pembangunan saung di kawasan Kayu Gadang sebagai sarana penunjang lah. Ya, dangau. Itu ladu dangau cik boy. Sebagai sarana penunjang lah untuk pengembangan pariwisata. Nah, oke. Nah, kalau ladu dangau tentu orang akan ada baranti duduk barangah. Nah, itu yang akan kita manfaatkan di lokasi go secara khusus di Kota Malintang secara umum. Tentu akan ada yang dinikmati orang itu selain view, ya. Ada makanan, ada minuman. Nah, itu ranahnya masyarakat Kota Malintang ataupun kelompok sadar wisata mengelola khusus, sehingga orang yang datang tidak perlu membawa makanan dan minuman, bisa tersedia di sini dan itu akan mendatangkan multiplier effect ya bagi masyarakat. Tak hanya satu ini batang kayunya, ada juga di beberapa tempat di sekitar sini. Dan ini salah satunya yang cukup sering dikunjungi ya. Diameternya lebih kurang 4,6. Yang saudara terdekatnya 4, berapa? Di Swedia itu Pak. Di Swedia 4,4. Nah, ini 4,6. Dia artinya lebih besar dari yang di Swedia gitu ya. Udah pernah lihat ini Swedia? Saya belum ya. Foto. Oke. Searching gitu. Wak ukua lebarnya kok jo apa tagak-tagak. Ada lebih kurang tadi kami ada bertujuh mencoba. Baru separuh. Ya. Kalau idealnya mungkin tentu 14 orang. Jadi kalau Anda datang nggak sampai 14 orang, nggak akan terlingkari ini. Jadi datangnya minimal 14 orang. Nah, gitu. Oke ya, lalu awak jumpa balik di lain kesempatan. Kami akhiri dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Agam Pesona Beragam edisi berikutnya.